Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Susi di pertemuan 7 dan tentunya masih bersama matematika ya. Pada pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat, yaitu khususnya KD 3.2 dan KD 4.2. KD 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Di sini Ustazah perlihatkan peta konsep tentang persamaan kuadrat untuk 2 pertemuan mendatang. Persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, yang mana A itu adalah koefisien dari X kuadrat dan B koefisien X, C adalah konstanta. Oke, jadi pasangan dari X kuadrat itu adalah A. Saya ulangi, pasangan dari X kuadrat adalah A. Dan pasangan dari X itu disebut dengan B. Jika dia tidak mempunyai pasangan alias jomblo, itu namanya C. Oke, kalau seandainya ada soal yang mana tidak memiliki pasangan, itu adalah C. Kalau dia di soal itu hanya AX kuadrat ditambah BX, maka C-nya adalah 0. Oke, lanjut penyelesaiannya. Untuk persamaan kuadrat, penyelesaiannya untuk SMP itu ada 3 cara. Cara pertama, memfaktorkan 2 kuadrat sempurna dan 3 rumus kuadrat. Khusus pada semester ini, Ustazah akan menggunakan cara rumus kuadrat, di mana rumus kuadrat yaitu untuk mencari nilai X1 dan X2. Memfaktorkan juga sama, kita disuruh mencari X1 dan X2. Untuk mencari X1, min B ditambah akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Untuk mencari X2 atau penyelesaian kedua, yaitu min B dikurangi akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Di sini sama ya anak-anak, rumusnya hanya saja beda di tanda. Tanda positif atau ditambah dan negatif atau dikurang. Selebihnya masih sama. Ingat, penyelesaian itu maksudnya kita disuruh mencari nilai dari X1 dan X2 yang memungkinkan suatu persamaan kuadrat tersebut. Ya. Jenis-jenis dari persamaan kuadrat ada 3. Yang pertama, D lebih dari 0, maka mempunyai 2 akar yang real dan berbeda. Jika D sama dengan 0, maka 2 akarnya real dan sama. X1 maupun X2 itu sama. Jika D kurang dari 0, maka 2 akarnya itu imajiner. X1 dan X2-nya adalah imajiner. Jumlah dan kali akar. Jadi X1 tambah X2 bisa dikerjakan dengan negatif B2 dibagi A. Kita tidak perlu mencari berapa sih nilai X1, berapa sih X2, lalu kita jumlahkan. Kita cukup menggunakan rumus min B per A. Untuk kali, maaf ini kali ya, bukan jumlah. Untuk kali akar-akarnya yaitu X1 dikali X2 sama dengan C per A. Persamaan baru. Akar-akar yang diketahui dan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan 8. Contoh bentuk umum. Di sini Ustazah memiliki persamaan kuadrat yaitu 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0. Oke, kira-kira nilai dari A berapa? Tadi A itu adalah pasangan dari X kuadrat. Berapa pasangan X kuadrat? Betul, A sama dengan 2. Ingat, A itu adalah pasangan dari X kuadrat. Sekarang coba cari nilai dari B. Ingat, B itu adalah pasangan dari X. Berapa? Betul, negatif 3. Sekarang C. C itu yang sendiri ya, yang tidak memiliki variabel. Berapa? Betul, 5.
Oke, sejauh ini kalian sudah paham ya nilai dari A, B, dan C, yang mana A, B, dan C ini akan kita gunakan untuk mencari atau menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu mencari X1 dan X2. Apa sih X1 dan X2 itu? X1 dan X2 itu adalah cara penyelesaiannya atau nilai untuk menyelesaikan dari persamaan kuadrat tersebut yang memungkinkan. Latihan soal bentuk umum 3.2.1. Tadi kalian kan sudah bisa mengerjakan dari bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, sekarang Ustazah memiliki 5 soal. Silakan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Lalu kirim di grup Google Classroom ya. Oke, next ke rumus kuadrat. Di sini Ustazah memiliki persamaan kuadrat yaitu X kuadrat dikurangi 3X tambah 2 sama dengan 0. Langkah pertama, mencari nilai A, B, dan C. Kalau seandainya ada soal seperti ini, carilah nilai A, B, dan C-nya ya. Lalu mencari nilai X1 dengan rumus kuadrat, yang mana X1 sama dengan negatif B ditambah akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Min B negatif min 3 ya, ditambah akar negatif 3 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 2 dibagi 2 kali 1. Ini sebagai B, ini sebagai B kuadrat 4AC. 4-nya ini adalah mutlak ya, nggak usah digonta-ganti. Yang digonta-ganti cukup AC. Oke, lalu dikerjakan sesuai dengan operasi matematikanya. Dan ketemulah X1-nya adalah 2. X2-nya sama, hanya saja di sini tandanya adalah dikurangi. Dan ketemulah 1. Ketiga, menulis himpunan penyelesaian atau HP. HP sama dengan kurung kurawa ya. Kurung kurawa 1,2. Maaf, ini salah. Bukan tanda kurung seperti ini, tapi tanda kurung yang depan seperti kudanil itu loh. Latihan rumus kuadrat 3.2.2. Oke, tadi kan kita sudah mengerjakan contoh soal dari rumus kuadrat, ya kan, untuk mencari X1 dan X2. Sekarang kalian waktunya berlatih. Kerjakan soal tersebut. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat berikut menggunakan rumus kuadrat ya. 1 sampai 5. Selamat mengerjakan. Jenis-jenis persamaan kuadrat. D lebih dari 0, 2 akar real yang berbeda. D sama dengan 0 menghasilkan 2 akar yang real dan sama. D kurang dari 0 menghasilkan 2 akar yang imajiner. Contoh soal dan penyelesaian persamaan 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Tentukan jenis akar-akarnya. Ini x kuadrat ya. Alternatif penyelesaian. 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Dari soal ini nilai A berapa? Betul, nilai A adalah 2. A 2, B 1, dan C negatif 3. Untuk mencari D, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Silakan dicatat di buku masing-masing. Kalau perlu dikotai ya menggunakan ballpoint warna-warni. Lalu kita kerjakan, kita substitusikan nilai dari A, B, C ke rumus. Lalu diperoleh 25. 25 itu adalah D lebih 0. D lebih dari 0, maka dia akan menghasilkan 2 akar yang real dan berbeda. 2 akar yang real dan berbeda. X1 dan X2-nya itu berbeda. Jadi 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Mempunyai 2 akar berlainan dan rasional, atau 2 akar yang berbeda dan real. Sudah paham ya tentang jenis-jenis persamaan kuadrat?
Untuk latihan, silakan kerjakan jenis-jenis persamaan kuadrat 3.2.3. Tentukan nilai M agar X kuadrat ditambah 4X ditambah M-4 sama dengan 0, mempunyai dua akar yang real. Oke, selamat mengerjakan. Kutip kata, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok. Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Mahatma Gandhi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.